Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya bab 1 sampai dengan bab 3 dengan judul efektivitas aplikasi WhatsApp ditinjau dari keaktifan siswa kelas 3 pada pembelajaran tematik selama pembelajaran daring di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2. Perkenalkan, nama saya Tri Rustiana, NPM 237 kelas A617. Pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah ini yaitu dengan merebaknya virus corona atau COVID-19 di Indonesia menyebabkan dampak yang besar baik dari perekonomian, industri maupun pendidikan. Maka dari ini penelitian ini difokuskan pada pembelajaran secara daring melalui aplikasi WhatsApp untuk mempermudah guru dan peserta didik untuk tetap melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Namun, dengan hal ini, peserta didik harus mempunyai aplikasi WhatsApp untuk bisa melakukan pembelajaran seperti biasa. Identifikasi masalah ini yaitu yang pertama, efektivitas aplikasi WhatsApp pada pembelajaran daring. Yang kedua, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring kurang aktif. Yang ketiga, adanya berbagai faktor kendala pembelajaran daring. Yang keempat, penyampaian materi yang kurang maksimal. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu mengetahui ketepatan aplikasi WhatsApp untuk pembelajaran daring. Kedua, menganalisis penyampaian materi sesuai dengan tujuan pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp. Yang ketiga, mengetahui keaktifan siswa selama pembelajaran daring menggunakan aplikasi WhatsApp. Bab 2, kajian pustaka. Landasan teori ini yaitu yang pertama, aplikasi WhatsApp. Aplikasi ini dimanfaatkan dalam pembelajaran daring karena penggunaannya yang mudah serta dilengkapi dengan fitur-fitur sehingga memungkinkan untuk berinteraksi dengan peserta didik maupun dengan orang tuanya. Dengan aplikasi WhatsApp ini merupakan salah satu alternatif untuk bisa tetap mengikuti pembelajaran daring ini karena aplikasi WhatsApp ini sangat mudah diinstal dan cara penggunaannya pun dengan mudah. Kemudian pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik terpadu dipilih pada proses pembelajaran tingkat sekolah dasar karena memiliki karakteristik menarik untuk pengembangan pembelajaran peserta didik. Kemudian pembelajaran daring. Pembelajaran daring di saat pandemi seperti ini sangatlah membantu guru dan peserta didik untuk tetap melanjutkan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Walaupun masih banyak beberapa kendala dari aplikasi WhatsApp ini, namun harus tetap dihadapi oleh guru maupun peserta didik. Kadang ini pembelajaran daring ini dilakukan cukup lama dan kadang membuat peserta didik bosan. Namun, guru harus kreatif dalam pembelajaran daring ini supaya anak tetap aktif untuk mengikuti pembelajaran ini. Karakteristik siswa SD di era digital. Siswa SD pada era digital ini memang harus diawasi oleh orang tuanya atau orang sekelilingnya supaya siswa tidak terdampak negatif dari penggunaan gadget ini. Apalagi pada masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara daring yang mengharuskan siswa untuk membuka gadget setiap hari untuk tetap bisa melakukan pembelajaran. Namun dengan syarat harus didampingi dengan orang tua karena siswa SD zaman sekarang atau di era digital ini sudah bisa menggunakan HP tanpa harus diajari terlebih dahulu. Maka dari itu di fitur-fitur HP juga tidak hanya ada aplikasi WhatsApp. Maka dari itu orang tua harus sangatlah berperan penting dalam mengawasi peserta didik dalam menggunakan gadgetnya supaya bisa lebih bijak lagi menggunakan gadgetnya. Bab 3, metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini yaitu eksperimen. Seperti yang di pendapat Sugiono, penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Setting penelitian ini lokasinya ada di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2
Dan subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 3 SD Muhammadiyah Ampar Ketawang 2. Objek penelitian ini adalah aplikasi WhatsApp untuk pembelajaran daring ditinjau dari keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran ini. Metode dan desain penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Pada penelitian ini kelompok uji coba atau eksperimen dan kelompok pembanding atau kontrol tidak dipilih secara acak. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 3 SD Muhammadiyah Ampar Ketawang 2. Namun, penelitian tidak akan mengambil jumlah populasi secara keseluruhan, melainkan hanya mengambil sampel saja agar subjek yang diteliti tidak terlalu banyak, dan mengingat sekarang masih pandemi sehingga penelitian ini sangat menghindari adanya kerumunan. Jadi, populasi ini nantinya akan saya ini akan menggunakan siswa-siswi kelas 3 yang kelas 3 saja dengan sangat meminimalkan kerumunan ini sehingga tidak terjadi kerumunan di saat pandemi seperti ini. Nah, sampel ialah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Bila populasinya besar, peneliti tidak mungkin mempelajarinya semua karena keterbatasan waktu, tenaga, dana, dan masih dalam pandemi seperti ini, maka peneliti tidak akan menggunakan sampel dari populasi tersebut yang memungkinkan adanya kerumunan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling, yaitu mengambil sampel pada kelas yang tersedia tanpa melakukan random sampling. Berdasarkan teknik tersebut, penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol ditentukan dari hasil tes awal atau pretest. Variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau X bebasnya adalah materi pembelajaran menggunakan video pembelajaran yang dikirim melalui grup WhatsApp, sedangkan variabel Z terikatnya adalah mempelajari materi pembelajaran yang ada di LKS hasil belajar siswa. Jadi nanti X itu sebagai variabel bebasnya itu fokus pada materi pembelajaran menggunakan video pembelajaran yang dibuat oleh guru nantinya yang akan di-share lewat aplikasi WhatsApp. Yang kedua yaitu pembelajaran tanpa menggunakan video yang dibuat oleh guru yang hanya diinfokan dari aplikasi WhatsApp untuk mempelajari materi hari itu dengan aplikasi WhatsApp. Teknik pengumpulan datanya adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dipergunakan untuk penelitian. Cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan memberikan tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar tematik. Tes hasil belajar tematik berupa tes objektif dalam bentuk penelitian, yaitu pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban, yaitu A, B, dan C, dan D. Nantinya skor ini akan mempengaruhi bagaimana keaktifan siswa selama pembelajaran daring ini. Apakah siswa tetap aktif seperti pembelajaran tatap muka atau nantinya akan terlihat penurunan hasil belajar atau prestasi siswa atau keaktifan siswa nantinya saat pembelajaran daring. Nah, apakah aplikasi WhatsApp ini juga dapat efektif digunakan untuk pembelajaran daring atau tidak? Nantinya kita dapat dilihat dari hasil belajar siswa atau nilai-nilai yang telah diperoleh siswa selama pembelajaran daring ini seperti apa, apakah ada penurunan atau peningkatan, sehingga kita dapat melihat sebagaimana
keefektifan aplikasi WhatsApp digunakan saat pembelajaran daring di masa pandemi seperti ini. Cukup sekian presentasi proposal bab 1 sampai bab 3. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.